menyaksikan Flash Report bersama saya Gabriela Claudia dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah tidak akan menunggu dampak El Nino terjadi baru melakukan penanganan. Melalui rapat terbatas di Istana Merdeka, Presiden mengarahkan seluruh kementerian dan lembaga memperkuat langkah pencegahan untuk menjaga ketersediaan air serta menekan risiko kebakaran hutan dan lahan. Salah satu kebijakan yang menjadi fokus pemerintah adalah memperluas operasi modifikasi cuaca. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menyebut teknologi ini akan dimanfaatkan untuk dua kepentingan utama, yaitu menambah cadangan air di waduk dan menjaga kelembapan lahan yang rentan terbakar. Pemerintah menetapkan 6 provinsi sebagai wilayah prioritas untuk dilakukan modifikasi cuaca untuk cegah kebakaran hutan dan lahan, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi modifikasi cuaca akan dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kelembapan tanah gambut agar tidak mudah terbakar. Selain mencegah karhutlah, modifikasi cuaca juga digunakan untuk meningkatkan cadangan air di waduk-waduk yang menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air, irigasi pertanian, dan kebutuhan air bersih masyarakat. Untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat ya, jadi kita perlu mengantisipasi khususnya pada dua hal, yaitu yang pertama antisipasi terkait dengan kekeringan dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kekeringan, BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk. Ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia, kita punya 240 waduk, beberapa memang tidak semua, itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi dan air bersih. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, yaitu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana agar dia tidak mudah terbakar. Termasuk kita melakukan di Kepulauan Riau juga untuk modifikasi cuaca dan juga di Aceh. Beberapa tempat secara situasional tergantung situasi dan kondisi di sana. Pemerintah menegaskan penanganan karhutla kini bergeser dari pola responsif menjadi lebih preventif. Dengan menjaga kelembapan tanah sebelum muncul titik api, risiko kebakaran diharapkan dapat terus ditekan sehingga dampak El Nino terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalkan. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Viralnya hiu paus Shirley membawa angin segar bagi pariwisata Gorontalo. Berlokasi di desa wisata Botu Barani, Kabupaten Bone, Bulango. Destinasi ini menawarkan pengalaman langka, yaitu menyaksikan hiu paus dari jarak dekat di perairan dangkal. Nama Shirley sendiri bukan merujuk pada satu ekor hiu paus. Masyarakat setempat menyebut hiu paus berukuran lebih kecil dengan nama Shirley, sedangkan yang berukuran lebih besar dijuluki Bima. Sebutan ini kini menjadi identitas yang mudah dikenali wisatawan dan ramai diperbincangkan di media sosial. Untuk menikmati keindahan Shirley, wisatawan dapat memilih beragam aktivitas, mulai dari menaiki perahu kaca dengan latar hiu paus yang berenang di bawahnya, snorkeling, diving, hingga paddleboard. Salah satu aktivitas yang paling digemari adalah sesi foto menggunakan perahu kaca dengan dokumentasi drone yang menjadi konten viral di berbagai platform digital. Destinasi yang berjarak sekitar 30 menit dari kota Gorontalo ini juga menerapkan pengelolaan berbasis masyarakat. Pengunjung dianjurkan melakukan reservasi terlebih dahulu agar pengalaman berwisata lebih nyaman dan tertib. Pengelola setempat juga terus mendorong praktik wisata yang bertanggung jawab demi menjaga kelestarian hiu paus beserta ekosistem lautnya. Kehadiran Shirley membuktikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan yang mengutamakan konservasi dan edukasi. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Gabriela Claudia, sampai jumpa.